Direktur utama wanita yang bernilai ratusan miliar menyamar sebagai pengantar makanan untuk memeriksa keadaan cabang perusahaan. Bahkan berhasil menjadi pengantar makanan untuk menyamar memeriksa perusahaan. Namun baru saja sampai di lantai bawah. Dia melihat seorang pria berbaring di jendela mobil. Dan dia terlihat sangat cemas hingga berkeringat deras. Ternyata istrinya akan segera melahirkan. Namun sebuah mobil menghalangi jalan. Direktur utama wanita yang mengetahui situasi tersebut segera menghubungi pemilik mobil untuk memindahkan mobilnya. Maaf, apakah Anda pemilik mobil ini? Mobil Anda tergores. Silakan turun dan lihatlah. Jangan bercanda dengan saya. Siapa yang menggores mobil saya di sini? Jika tidak percaya, dengarkan. Mendengar mobil kesayangannya tergores, pemilik mobil segera turun. Di mana mobil saya tergores? Jika saya tidak bilang seperti ini, apakah Anda akan turun? Segera pindahkan mobilnya. Di dalam mobil ada seorang wanita hamil. Cemas. Tianqi, ternyata kamu. Cepat pindahkan mobilnya. Istriku akan segera melahirkan. Saya tahu itu mobilmu. Saya sengaja parkir di sini, ya. Saya tidak akan memindahkannya. Saya bilang kita adalah rekan kerja. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Kamu sekarang sudah tahu kalau kita rekan kerja. Tahu kita adalah kolega. Kamu seperti atasan. Ketika aku melaporkan secara diam-diam, aku rasa aku masih bisa bertahan sedikit lagi. Sayang, aku sudah tidak kuat lagi. Cepatlah rasakan sakitnya. Tianqi, aku mohon, anggap saja ini permohonan dariku. Segera pindahkan mobilmu. Istriku benar-benar akan melahirkan. Aku bilang kamu. Kenapa kamu begitu bersemangat? Apakah anak ini? Belum tentu itu milikmu. Sudah hampir melahirkan, kan? Ya sudah, lahir saja di dalam mobil. Aku pernah melihat. Melahirkan di dalam mobil. Aku bilang kamu ini. Kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Aku akan memperingatkanmu sekali lagi. Pindahkan mobil ini. Ini urusan kami berdua. Apa urusannya denganmu? Jangan ikut campur urusan orang lain. Masalah sebelumnya di tempat kerja itu salahku. Mohon dimaklumi. Aku benar-benar tidak bisa lagi. Ini bahkan tidak bisa memanggil taksi. Apa yang kamu inginkan? Agar mobil ini bisa dipindahkan. Tahu kalau aku salah. Itu bisa diatasi. Anak muda, serahkan urusan ini padaku. Posisi kepala departemen itu berikan padaku. Dan berlututlah memanggilku, ayah. Kau bisa pergi sekarang. Wanita melihat suaminya dipermalukan oleh wakil direktur. Istri lebih memilih mati di dalam mobil daripada suaminya dipermalukan seperti ini. Pria itu melihatnya yang begitu angkuh. Lalu melihat kembali ke arah istrinya di dalam mobil. Tanpa pilihan, dia hanya bisa merendahkan diri dan berlutut. Tapi saat itu, direktur utama wanita tiba-tiba menghentikannya. Adik, jangan berlutut. Pria memiliki martabat sebagai pria. Ia mengangkat tubuhnya. Orang seperti ini harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Menggunakan cara yang sama untuk memperlakukannya. Serahkan padaku. Apa yang kau inginkan? Agar mobil rusakmu ini dipindahkan. Bicara dengan baik padaku. Apa yang kau inginkan? Kita bukan level yang sama. Aku juga malas berdebat denganmu. Gelang ini sekarang bernilai 50.000. Cepat pindahkan mobilmu ini. 50.000 untuk memindahkan mobil juga bisa. Hari ini aku memberimu muka. Terima kasih, Nona, hari ini. Tidak apa-apa, cepat pergi ke rumah sakit. Segera pergi ke rumah sakit, ini penting. Seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin ada? Kalung seharga puluhan ribu yuan. Sial, jangan-jangan ini palsu. Sial, sudah tertipu. Saudara, apakah ini milikmu? Saudara, kau ini. Apakah ini milik saudaraku atau milikmu? Kau ini pasti pengantar makanan yang mencuri. Kau datang dengan kalung palsu untuk menipuku. Coba saja cari. Dengan pengetahuanmu yang sedikit itu, masih berani keluar dan bergaul di masyarakat? Tidakkah merasa malu? Kau si pengantar makanan yang menyebalkan. Jangan ada di sini. Satu kata, pengantar makanan yang menjijikkan. Lalu, kenapa kalau aku pengantar makanan? Apakah aku makan beras keluargamu? Sungguh membuatku marah. Anggap saja aku akan keluar hari ini. Tuan, aku ada urusan hari ini. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Cepat, lenyap dari hadapanku. Aku pergi, tidak masalah. Mohon, jangan. Mobilmu dengan baik. Jangan sampai nanti menghalangi jalan orang lagi. Apa hubungannya denganmu? Mobilku, aku mau parkir dimanapun aku suka. Aku akan parkir di situ. Tidak mau memindahkan, ya? Baiklah. Apa maksudmu? Hah? Cepat, turun. Mobil saya parkir di mana saja saya mau. Bukankah ini yang kamu ajarkan padaku tadi? Saya punya banyak cara sendiri. Saya punya lebih dari 100 karyawan di bawah saya. Saya pesan setiap hari. Pesanan makananmu pasti harus kamu antar. 1 bintang untukmu. Nanti saya lihat bagaimana kamu bisa. Terserah kamu, bebas saja. Saya akan memberimu lagi. Berikan kesempatan untuk mengatur kata-kata. Bisakah kamu memindahkan mobil ini? Maka saya juga beritahukan dengan serius. Apakah kamu tahu siapa saya? Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Kamu siapa? Grup Tianqi. Wakil Kepala Bagian HRD Cabang. Kamu bilang kamu dari grup Tianqi. Betul. Sepertinya kali ini memang benar. Pemeriksaan ini memang datang pada waktu yang tepat. Kamu mengira kami grup Tianqi mengumpulkan sampah? Orang sepertimu juga bisa masuk ke sini? Sebaiknya kamu berbicara dengan lebih sopan padaku.
Saya tidak bisa bersikap sopan dengan cara ini. Seperti orang yang punya niat buruk seperti kamu. Saya jadi bertanya, bagaimana dengan orang tidak beres seperti kamu? Bagaimana kamu bisa masuk perusahaan ini, ya? Saya tanya kamu sekali lagi. Mobil ini bisa dipindahkan atau tidak? Saya melihat ini dari sudut pandang Anda sebagai seorang wanita. Saya tidak ingin berdebat denganmu. Jika aku menunggu sampai aku pulang kerja, mobil jelekmu masih ada di sini. Aku akan hancurkan mobilmu. Aku benar-benar tidak menyangka. Cabang perusahaan ini ternyata masih ada orang seperti ini. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu sebentar lagi. Tuhannya, ini bau sekali. Kenapa pengantar makanan belum tiba? Apakah ini makanan yang kamu pesan? Hei, saya bilang apa yang kamu lakukan? Lihat berapa lama kamu sudah terlambat. Maaf. Ya, saya membawakan ini karena kebetulan lewat. Ini makanan yang kamu pesan. Apa yang terjadi? Apakah dia tertabrak mobil? Membuatku lapar begitu lama. Bagaimana caramu berbicara? Tutup mulutmu. Kenapa seharusnya aku memperhatikan pendapatmu? Kamu itu siapa sih? Bukankah kamu juga begitu? Pengantar makanan yang bau ini. Apa salahnya kalau aku pengantar makanan? Tolong bicara dengan lebih sopan. Dan juga, sebagai resepsionis perusahaan, saya mewakili citra perusahaan. Dari apa? Kamu ini sebenarnya siapa? Sekarang dia bahkan mengajariku. Sampah masyarakat kelas bawah. Dia bahkan datang ke sini untuk menggangguku. Aku rasa kamu memang pantas mendapatnya. Berani sekali dia memukulku, aku akan memukulmu. Memukulmu itu ada masalahnya? Seperti kamu yang sampah seperti ini. Jika aku mau, aku akan memukul. Hari ini aku tidak hanya akan memukulmu. Aku juga akan melaporkanmu. Jika masalah ini tidak memberi penjelasan padaku, tidak akan selesai. Apa yang kau tatap aku seperti itu? Aku sekarang melihatmu saja sudah marah. Cepat pergi dari sini. Aku memintamu untuk pergi, lepaskan aku. Ah, jadi kamu masih berani melawannya? Kamu, pengantar makanan yang buruk, cepatlah. Kalian sedang melakukan apa? Xiaoyu, jangan tarik aku. Hari ini aku pasti akan mengajarnya dengan baik. Kamu pergi rapat sambil mengantar makanan. Kamu, sialan Yi. Kenapa ini, marah-marah? Hari ini aku kan memesan makanan. Sialan, sudah setengah hari baru diantar. Aku hanya bilang 2 kalimat padanya. Dia bahkan tidak senang. Sekarang dia bahkan mengajariku. Dia itu siapa sih? Saya ingatkan kamu sekali lagi. Pesanan makanan ini saya bawa untukmu karena kebetulan lewat. Saya tidak perlu kamu berterima kasih. Tapi tolong, berbicaralah dengan hormat. Hei, kamu pengantar makanan yang menyebalkan. Kamu masih mau melawan saya, ya? Sudahlah, Yi, jangan marah. Ini juga bukan masalah besar. Dan pengantar makanan ini juga tidak mudah. Mari kita semua saling memahami. Kenapa saya harus memahami dia? Saya juga tidak mudah, loh. Saya menghabiskan uang untuk memesan makanan. Ini masih hangat, lihat saja. Jangan menyulitkan orang itu lagi. Wang Ying, saya sarankan kamu tidak berpura-pura jadi orang baik di sini. Saya beritahu kamu. Saya sudah tidak suka padamu sejak lama. Jangan banyak campur tangan di sini. Kalau bisa makan, silakan makan. Kamu mau makan atau tidak? Saya akan bawa keluar untuk memberi makan anjing. Apa yang kamu katakan? Kamu pengantar makanan yang menyebalkan. Kamu sampah masyarakat kelas bawah. Berani-beraninya berbicara seperti itu padaku. Apakah kamu sedang mempermalukan saya? Jangan terus-menerus memanggil saya sampah. Aku lihat kamu malah seperti sampah. Kamu memukulku. Memukulmu ada masalahnya? Seperti kamu ini. Orang yang tidak memiliki sopan santun dan pendidikan. Benar-benar tidak tahu. Siapa yang merekrutmu ke perusahaan ini? Membuatku marah. Kamu, pergi dari sini. Wang Ying, kamu ini. Siku keluar membelokkan barang ini. Aku akan memecatmu. Tidak apa-apa kan, adikku? Kamu hanya seorang resepsionis di perusahaan ini. Apa hakmu untuk memecatnya? Bukan urusanmu. Pengantar makanan yang busuk ini. Aku bilang, kamu tidak bisa melakukan ini hari ini. Bukankah kamu bilang makanan bisa dimakan? Ayo, kamu makan. Makanlah, kamu makan. Ayo, makanlah. Pengantar makanan yang busuk. Bagaimana, enak tidak? Berani menggangguku? Kamu masih terlalu mentah, datang dan bersihkan. Yi, kamu terlalu berlebihan. Apa hakmu untuk mengganggu orang? Diamlah. Apa haknya? Aku akan segera membuatmu tahu apa hakku, Wang Ying. Kamu selesai. Hari ini aku harus memecatmu, tunggu saja. Kak, kamu tidak apa-apa kan? Kak, cepat pergi saja. Pacar dia adalah wakil kepala bagian sumber daya manusia perusahaan. Dia juga orang yang tidak masuk akal. Begitu dia datang, dia pasti akan menindasmu lagi. Jika aku pergi, bagaimana denganmu? Apa yang bisa aku lakukan? Tidak bisa sampai, tidak bisa. Aku sudah sangat muak. Meskipun di sini gajinya bagus, tetapi di aspek lain sangat berantakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sepertinya cabang perusahaan memang memiliki banyak masalah. Hari ini aku akan menyelesaikannya bersamanya. Kak, kamu pikirkan apa? Cepat pergi saja. Jika tidak, nanti akan merepotkan. Mau pergi kemana? Sayang, kamu lihat tidak? Itu adalah Wang Ying.
Dan orang pengantar makanan yang bau itu. Mereka menindas dan memukulku. Lihat wajahku, sangat sakit. Benarkah, sayang? Tidak apa-apa kan? Biarkan aku lihat. Oh, itu kamu. Ternyata kamu, pengantar makanan yang bau ini. Kamu memang tidak mau pergi ya? Sayang, kamu kenal dia? Kenapa tidak kenal? Orang pengantar makanan yang bau ini. Suara mesin sangat keras. Sekarang mobil saya masih terhalang. Saya sedang berpikir, akan menghancurkan mobilnya. Minum seperti ini. Pengantar makanan yang bau. Saya akan membereskanmu nanti. Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Segera beri saya. Kemas barang-barang dan bawa ke saya. Begitulah urusan dengan atasan. Kamu diam saja. Saya bertanya apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Kamu yang seharusnya diam. Sebagai eksekutif perusahaan, yang diberikan perusahaan padamu. Begini kamu menggunakan hakmu. Datang tanpa peduli benar atau salah. Tidak memahami jalan cerita. Biarkan yang ini pergi. Yang itu menindas karyawan dengan semena-mena. Siapa yang memberimu keberanian? Hei, pengantar makanan yang bau. Kamu memang pandai berbicara. Saya akan menindasnya. Saya akan membuatnya pergi. Kamu bisa mengatur ini? Kamu siapa sih? Pergi dari sini. Lebih baik kamu bicara sedikit. Jangan merendahkan pekerjaan orang lain. Pekerjaan tidak memandang tinggi atau rendah. Meskipun saya benar-benar. Jadi seorang pengantar makanan itu bagaimana? Apa yang kamu punya? Kualifikasi apa yang membuatmu merasa bisa meremehkanku? Kamu bahkan berani berteriak padaku. Aku bilang kamu itu adalah seorang pengantar makanan jorok yang meremehkanmu. Tak peduli tidak terima, kamu tetap harus menghadapi ini. Si pengantar makanan jorok ini. Nanti kita akan urus dia. Hei, kamu bilang ini. Wang Ying, kamu ingin menyelesaikan ini bagaimana? Ini untukmu. Baiklah, sayang. Wang Ying, bagaimanapun juga. Kita tetap rekan kerja. Bagaimana situasi keluargamu? Aku juga sudah mengerti.